Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan mengenai tahapan pemilu 2024 yang akan dimulai pada pertengahan tahun 2022 ini. Presiden Jokowi pun meminta jajarannya agar tetap fokus dan juga terus bekerja demi kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing, agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama itu betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik. Baik, ada sebuah sentilan yang disampaikan oleh Presiden begitu ya, agar para menteri ini tetap fokus dalam mengerjakan tugasnya untuk menjalankan negara tanpa perlu susah-susah untuk memikirkan nanti di tahun 2024. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan ini, pemirsa, masih bersama 3 narasumber, ada Mas Dev Laksono, kemudian ada Mas Edi Suparno dari Sekjen PAN, dan juga ada Mas Adi Prayitno, pakar politik. Mas Edi, tadi saya di akhir segmen tadi sudah menyampaikan kepada Mas Dev bahwa memang ada syarat begitu ya yang disampaikan kaitannya dengan pengusungan nama sebagai calon presiden. Apakah memang ini juga disepakati oleh seluruh koalisi begitu ya, baik dari PAN maupun juga dari P3? Ya, pertemuan kemarin itu semua datang dengan pikiran terbuka. Jadi segala sesuatunya itu masih berupa opsi yang terbuka dan untuk dibahas kemudian. Jadi kita tidak ingin masuk ke dalam sebuah kesimpulan yang terlalu dini. Oleh karena itu banyak hal yang ingin dibahas di kemudian hari dalam waktu dekat, termasuk siapa nanti tim pekerja, tim perumusnya siapa gitu. Dan itu kita akan bekerja. Nanti hal-hal yang menyangkut pencalonan presiden, wakil presiden, saya kira itu akan ada merupakan agenda tersendiri yang akan bicarakan nanti dalam tahapan yang lebih lanjut lagi. Artinya masih ada kemungkinan untuk opsi lain begitu ya, Mas? Saya tidak mengatakan demikian, tapi saya juga tidak mengatakan tidak, gitu ya. Jadi kemarin karena kita datang dengan pikiran terbuka, agendanya itu sangat cair dan perlu dirumuskan lebih lanjut. Nah, oleh karena itu kita belum membahas apa-apa secara lebih konkret, dan itu yang kita harapkan akan menjadi bagian dari agenda dari kerjasama kita ke depannya nanti. Baik, apa kemudian setelah pertemuan kemarin begitu ya dengan 3 partai, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh koalisi ini? Ya, biasanya yang akan terjadi dan itu akan segera dikomunikasikan, setiap partai nanti akan menunjuk siapa saja tim pekerja, tim perumusnya. Nanti masing-masing itu akan saling berhubungan untuk bisa membuat agenda kerja ke depannya. Dan saya kira itulah justru esensi daripada koalisi itu, bagaimana kita bisa merumuskan agenda kerja itu dan kita bisa sepakati bersama untuk kita jalankan mulai dini supaya masyarakat tahu bahwa ternyata ini adalah sebuah koalisi yang memang betul-betul menawarkan sebuah gagasan dan konsep. Baik, saya kembali ke Mas Dev. Mas Dev, tadi kaitannya dengan pengusungan nama Pak Erlangga begitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa hasil lembaga survei, kalau melihat dari sisi elektabilitas sebenarnya nama Pak Erlangga juga masih belum terlalu tinggi begitu ya untuk angka elektabilitas. Adakah upaya untuk melakukan percepatan mungkin untuk menambah angka elektabilitas bagi Pak Erlangga sendiri? Ya, memang dari internal kita sendiri, kita sudah merumuskan sejumlah langkah-langkah dan yang sudah dijalankan juga di tingkat sampai dengan tingkat DPD 2 ya, kabupaten kota, bahkan juga sudah tingkat kecamatan. Kita meningkatkan aktivitas seluruh kader seluruh Indonesia untuk terus menyiarkan nama Pak Erlangga, semua program-program yang telah dia kerjakan, apa saja yang capaian-capaian dan kemajuan-kemajuan dan juga target-targetnya ini, dan terlihat ada progres dari mulai awal itu bekerja sampai hari ini. Itu terjadi peningkatan yang cukup drastis, dan kita juga masih cukup yakin bahwa masih ada cukup waktu sampai dengan pendaftaran nanti pada tahun depan, mungkin sekitar bulan Agustus. Dan kita sudah siapkan target-targetnya, rencana-rencananya, dan gebrakan-gebrakan itu juga terus kita jalankan. Kita membuat teaser dan juga terus membuat relawan-relawan yang bersifat masif ya di setiap lini. Itu semua kita jalankan untuk mencapai kemenangan tersebut.
Baik, kalau tadi Mas Edi mengatakan bahwa memang masih ada perbincangan lain begitu ya, belum mencapai kata oke atau sepakat begitu bahwa memang tetap dengan nama Pak Erlangga atau mungkin ada opsi lain. Tidak mengatakan tidak juga mengatakan iya begitu kalau tadi dari Mas Edi sendiri. Nah, kaitannya kalau saya ke Mas Adi kalau Anda melihat dari kaitannya elektabilitas begitu ya dari para bakal calon sebenarnya untuk yang maju di 2024. Bagaimana Anda melihat untuk peta ini sendiri? Satu hal yang pasti ya, Pris, bahwa partai politik itu dibentuk tujuannya adalah how to get the power. Jadi agak lucu kalau partai-partai itu justru menarik kader orang ataupun orang yang tidak punya partai politik. Saya sering kali mengatakan ini, seperti Golkar, PAN, ataupun P3, agak lucu kalau kemudian sejak awal mempromosikan figur-figur yang memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Pertanyaan mendasarnya, lalu untuk apa bikin partai politik? Ya. Kalau pada akhirnya memberikan karpet merah, karpet hijau, karpet biru kepada orang lain yang sebenarnya tidak terlampau memberikan kontribusi positif terhadap partai. Dalam konteks itulah saya memahami kenapa misalnya Golkar itu tetap ingin mengusung Pak Erlangga sebagai ketua umum untuk maju di Pilpres misalnya. Ataupun misalnya sehari dua hari ini kita berharap PAN juga mengusulkan Pak Zulhas sebagai kandidat presiden atau cawapres yang bisa dipasangkan dengan Pak Erlangga. Kan semuanya serba terbuka katanya untuk dibicarakan. Ya. Karena apa? Figur-figur non partai, sebut saja seperti Anies Baswedan, Erick Thohir gitu, adalah orang-orang yang sebenarnya elektabilitasnya tidak terlampau bisa diharapkan untuk menang. Anies itu dalam berbagai survei misalnya cuma 10%. Dalam logika politik elektoral, 10% ini tidak bisa menjamin kemenangan apapun. Itu sama halnya dengan Pak Erlangga Hartarto yang 2%, partainya dapat 11%. Ya. Sama halnya dengan Pak Zulhas yang partai politiknya 7%, yang sebenarnya masih gambling membaca soal kemenangan. Makanya kalau kita menggunakan logika partai politik nih, saya agak sedikit strict misalnya. Jadi bagi partai-partai, kalau ada figur yang belum di atas 35%, itu tidak boleh jumawa. Karena itu tidak bisa dipastikan untuk memenangkan pertarungan. Artinya PR besarnya masih banyak begitu? Oh iya, artinya apa? Sekalipun ketua umum partai ini dianggap elektabilitasnya rendah, tapi kandidat lain di luar partai nggak ada jaminan apapun untuk diusung menang, Priska. Tapi sebagai sebuah catatan penting, kalaupun toh Pak Erlangga untuk diusung terus maju, ataupun nanti Pak Zulhas juga maju, bagaimana mengkonversi suara Golkar, suara PAN itu menjadi suaranya Pak Zulhas, juga menjadi suaranya Pak Erlangga Hartarto. Ya. 11% Golkar dikonversi menjadi suaranya Pak Erlangga, saya kira itu pekerjaan yang tidak mudah. Jangan-jangan memang selama ini Pak Erlangga itu tidak sosialisasi dengan baik di internal kader, sehingga yang dibaca apa yang dilakukan Pak Erlangga ini murni hanya untuk membantu Presiden Jokowi sampai tuntas, tapi tidak dibaca sebagai niat untuk maju Pilpres. Ini kan ada ketimpangan, suara Golkar yang cukup tinggi, tapi suara Pak Ketumnya juga rendah. Ini tentu kerja-kerja politiknya harus semakin masif dilakukan oleh Pak Dev. Begitupun suara PAN, Pak Edi, bagi saya suara PAN yang saya kira 7% saat ini, kalau dikonversi menjadi suaranya Pak Zulhas, saya kira akan juga semakin kompetitif untuk bicara Pilpres 2024 ya. Ini yang saya kira 2 tahun ke depan, everything can happen, karena kepala-kepala daerah misalnya yang tidak punya partai, mulai tahun ini dan tahun depan, itu mulai sepi peminatnya karena panggung politiknya akan hilang sebagai gubernur. Disitulah sebenarnya kesempatan bagi ketua umum partai unjuk kebolehan apakah kerja-kerja politiknya itu justru berbuah manis ya, yang mendapatkan respon positif dari publik. Jadi begitu catatan saya sebenarnya, Priska, untuk sekedar menyelami bagaimana memahami logika partai politik itu bekerja dan seharusnya. Makanya kalau boleh saya ulangi, agak lucu kalau ada partai politik jauh-jauh hari mendeklarasikan orang lain yang bukan kader partai. Lalu untuk apa bikin partai? Kan begitu sebenarnya. Baik. Mas Adi, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita masih ada satu segmen di akhir, dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Kami akan kembali sesaat lagi.